Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari ilmu filsafat pariwisata tentang mazhab pariwisata. Mazhab filsafat dalam realitasnya. Filsafat terbagi ke dalam beberapa mazhab. Sejarah singkat pariwisata, kemunculan mazhab ini terutama berada di abad pertengahan sebagai konsekuensi dari munculnya golongan-golongan pemikir yang sepaham dengan teori, ajaran, bahkan aliran tertentu terhadap tokoh-tokoh filsafat atau filsuf. Mazhab-mazhab sendiri terbagi atas rasionalisme, positivisme, empirisme, idealisme, pragmatisme, fenomenologi, dan eksistensialisme. Rasionalisme yang pertama, rasionalisme muncul pada abad ke-17 dan tokohnya dikenal dalam mazhab ini adalah René Descartes pada tahun yang terkenal pada tahun 1590 sampai 1650 yang mempopulerkan ungkapan cogito ergo sum yang berarti aku berpikir maka kau ada. Menurut Descartes, manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak, oleh karena itu manusia dapat merealisasikan kebebasannya tersebut dan kebebasanlah yang merupakan ciri khas kesadaran manusia yang berpikir. Mazhab ini menekankan metode filsafatnya pada rasionalitas dan sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah rasional atau akal. Metode deduktif menjadi metode yang populer dalam mazhab ini. Metode tersebut menggunakan pola penalaran dengan pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum dan diterapkan kepada hal-hal khusus. Empirisme merupakan mazhab yang menekankan pada pengalaman yang nyata atau empiris yang menjadi sumber dari segala pengetahuan. Bahwa sebuah pengalaman yang khusus merupakan kesimpulan dari kebenaran-kebenaran yang bersifat umum. Ini merupakan kebalikan dari mazhab rasionalisme. Seiring pula kemunculan mazhab empirisme pada abad yang sama dengan rasionalisme. Tokoh yang terkenal dalam mazhab ini adalah Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 dan John Locke pada 1632 sampai 1704. Menurut tokoh ini, pengalaman adalah awal dari semua pengetahuan dan dapat memberikan kepastian. Pengalaman ini bisa berupa pengalaman lahiriah maupun batiniah yang keduanya saling berhubungan. Pengalaman lahiriah menghasilkan gejala-gejala psikis yang harus ditanggapi oleh pengalaman batiniah. Dan selanjutnya, idealisme merupakan istilah yang digunakan oleh Leibniz pada abad ke-18. Implikasi dan implementasi filsafat ilmu kepariwisataan dalam industri pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dalam bentuk lapangan pekerjaan, standar hidup, peningkatan penghasilan, serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Perkembangan pariwisata memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara, karena dapat menjadi sektor yang paling efektif dalam meningkatkan devisa dalam negeri. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Vermeer dan Horn tahun 1980 bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Sejumlah permasalahan dalam melaksanakan pembangunan sektor pariwisata diantaranya adalah yang pertama, ketersediaan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas, masih terbatas, terutama sumber daya manusia di bidang pariwisata yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan pariwisata. Kedua, masih rendahnya aksesibilitas menuju objek wisata. Yang ketiga, masih rendahnya koordinasi dan persamaan persepsi di antara OPD terkait padahal aspek koordinasi merupakan hal yang penting dalam upaya mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Pada sisi lainnya, pembangunan pariwisata juga dapat berdampak negatif terhadap sebuah negara atau destinasi jika pembangunan tersebut tidak dikoordinasikan dan direncanakan dengan baik. Artinya, pembangunan pariwisata harusnya diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dalam negeri dengan sistem yang terkait langsung dengan faktor-faktor produksi dalam negeri. Penggunaan faktor-faktor tersebut dalam negeri seperti
tanah, air, dan semua aspek yang terkait dengan lingkungan fisik dan sosial dapat dilakukan secara bijaksana. Ekonomi Liakex dianggap sebagai masalah yang paling sulit untuk diatasi, karena sektor pariwisata akan bertumbuh pada iklim liberalisasi yang memungkinkan pihak asing dapat melakukan bisnis pada pasar domestik, sehingga terjadinya ekonomi Liakex tidak dapat dihindari. Ekonomi Liakex dapat bersifat eksternal, internal, dan invisible Liakex, di mana ketiga jenis Liakex tersebut disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arif Rahman. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, kepesertaan dalam perspektif filsafat. Perspektif ilmu pariwisata secara umum terdapat 3. Perspektif umum berkaitan dengan studi pariwisata. Yang pertama itu perspektif intradisiplin, di mana pariwisata mempelajari beberapa disiplin ilmu yang lebih dulu mandiri secara terpisah. Yang kedua, perspektif interdisiplin, di mana pariwisata merupakan kajian dari beberapa disiplin keilmuan secara bersama. Yang ketiga, perspektif turismologi atau ilmu pariwisata sebagai ilmu yang mandiri, di mana pariwisata merupakan sebuah ilmu tersendiri yang mandiri. Menurut Suryan Sumatri, secara konseptual ilmu pariwisata suatu kumpulan pengetahuan memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan ilmu dengan pengetahuan yang lain. Adapun pengetahuan sistematis yang diperoleh berdasarkan pengetahuan empiris dan percobaan dengan menggunakan metode-metode yang terdapat diuji. Oleh sebab itu memiliki 3 ekspektasi dasar, yaitu yang pertama etnologi yang berkaitan dengan objek atau yang dikaitkan oleh ilmu yang tertentu. Yang kedua, epistemologi, yaitu metodologi untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, aksimologi atau nilai manfaat pengetahuan. Jika dilihat dari tahapan perkembangan ilmu pariwisata menunjukkan proses yang dinamis. Pada awalnya perkembangan ilmu pariwisata mempelajari beberapa disiplin ilmu secara terpisah. Pada perkembangan berikut ini mengacu pada dua perspektif, yaitu ilmu pariwisata sebagai disiplinari atau multidisiplin dan ilmu pariwisata sebagai ilmu mandiri dengan argumentasi yang sama kuat. Jika dilihat perkembangan perspektif ilmu pariwisata di Indonesia lebih mengacu pada perspektif ilmu mandiri dengan mendekatkan multimedia. Oleh karena itu, pada perkembangan yang akan datang, ilmu pariwisata diharapkan akan melahirkan tenaga atau pemikir, peneliti, birokrat atau teknorat pariwisata. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.